Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Vlogger. Video kali ini itu seputar update video tentang eBay. Jadi di eBay itu kita ada yang namanya seller hub ya, teman-teman. Saya akan memberikan update, yaitu setelah saya berjualan selama 3 bulan itu ada 9 item yang terjual. Jadi item yang terjual itu adalah, pertama adalah yang ini, sabun Lux yang tipe yang kayak gini, Velvet Jasmine. Ini pembelinya dari Amerika Serikat. Ini sudah saya kirimkan. Jadi bayarnya ini membeli di tanggal 9 Maret. Sekarang lagi on the way di US menuju ke rumahnya nih. Saya dapatnya segini nih, omsetnya 34. Kemudian juga kemarin itu ada juga dari pembelian tolak angin Sido muncul. Itu terpaksa saya cancel karena waktu di kantor pos itu mereka memberitahukan bahwa kalau misalnya semua produk yang berbasis cairan tuh ya kayak madu, kemudian antangin, kemudian apa lagi ya, liquid kayak minuman, itu juga itu kalau bisa hindarkan ya teman-teman, kalau kita mengirimkan barang lewat kantor pos. Soalnya dikhawatirkan itu kalau misalnya kita mengirimkan yang jenis-jenis barang yang berupa cairan lewat kantor pos, dia akan beri peringatan kalau bisa saja barangnya ini nanti akan dimusnahkan di bea cukai di negara tempat kita tuju tadi, teman-teman. Jadi saya khawatir ya, kalau misalnya ini dimusnahkan ya uang saya juga hangus. Jadi akhirnya saya cancel aja untuk yang ini liquid. Kemudian untuk permen karet ini kemarin saya ada salah hitung di bagian shipping, padahal ini ada dua ya, ada dua yang saya cancel tadi, tolak angin sama permen karet yang Big Bubble ini. Pengirimannya itu kalau saya nggak salah itu ke Eropa. Terpaksa saya cancel karena pengiriman ongkirnya itu ada penambahan di 100.000, jadi margin saya tipis, untuk profitnya tuh hanya sekitar 30.000. Seharusnya ya kalau saya pikir-pikir saya kirim aja sih, cuman waktu itu saya wah ini kok tipis sekali, makanya saya coba nego dulu dengan kliennya, pembelinya. Ternyata pembelinya nggak memberikan jawaban setelah saya tunggu 1x24 jam, ya sudah saya cancel aja lagi. Memang kayak gitu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ragu dalam mengirimkan, daripada memaksakan untuk mengirim, ya sudah kita cancelkan aja barang tersebut, nggak usah dikirim kayak gitu. Itu yang di bulan Maret ya. Untuk di bulan-bulan sebelumnya kayak Februari itu kayak Extra Joss ini sebenarnya bentuknya cairan juga. Saya harap cemas waktu mengirimkan barang ini ke US karena khawatir juga, bukan ke US tapi ke Eropa ini, di Norway kalau saya nggak salah. Nah itu juga saya khawatir kalau kayak di Eropa itu kan lumayan ketat nih peraturannya. Apalagi waktu saya mengirimkan tuh trackingnya tuh nggak jalan gitu, padahal saya udah kasih nomor trackingnya gitu. Saya sempat khawatir juga, tahu-tahu ya alhamdulillah barangnya sampai. Kemudian untung klien pembelinya baik, ngabarkan kalau barang sampai dengan selamat. Alhamdulillah ya teman-teman. Saya karena khawatir itu takutnya di bea cukai di Norway itu bisa menghanguskan juga barang-barang yang berbentuk cairan tadi ya, liquid. Kemudian di bulan Februari kemarin juga saya ada pembelian untuk kopi luwak. Jadi nanti silakan teman-teman coba aja. Kemudian ada Indomie mie goreng ini terpaksa saya cancel karena dia minta refund, teman-teman. Ya nggak masalah sih, saya balikin aja uangnya. Uang balik yang harus saya balikan tuh ya sebesar $24. Kemudian ini ada kayak Indomie Citato mie goreng tanggal 22 Februari kemarin dapat pemesanan. Kemudian di Januari tanggal 21 Januari ada pembelian sebesar beng-beng ini sebanyak 4 pieces ya. Jadi satu piecesnya ini $1, jadi kalau 4 ya $4. Nah jadi kalau ditotalkan jumlah pembelian barang tadi, misalnya ini ada 4 pembelian, kemudian ini ada 2 pembelian, ini berarti sudah 6 nih teman-teman. Kemudian kalau ada barang yang di refund, itu nggak dihitung pembelian, jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Kemudian ini ada 1, 7. Kemudian ini ada lagi pengiriman 8. Untuk cancel ini nggak dihitung. Dan untuk yang shipping ini pas 9. Jadi total resell saya itu ada 9 barang yang terjual dari sejak saya membuat video ini. Kemudian dengan total segini teman-teman, omset ya, ini bukan profit ya tapi omset.
seperti itu ya teman-teman cara membaca statistik yang ada di eBay. Kemudian kita lanjut ke perihal statistik Seller Hub. Bisa nunjukkan semua status kita. Jadi saya sudah ada listing sebanyak 138. Kemudian saya nggak pakai auction ya. Jadi saya pakai langsung buy now. Kemudian untuk penjualan bulan Maret ini saya hanya ada penjualan dapat 1 orderan. Ini di tanggal 10 Maret. Sebenarnya ada 3 sebenarnya, tapi terpaksa saya cancel karena pada waktu saya mau ngirimkan barangnya itu ke kantor pos, ternyata barang yang saya kirimkan itu berupa cairan, kayak misalnya antangin, extra joss, itu kan bentuknya liquid. Selama 31 hari belakang tuh ada pembelian sebesar ini omset ya $34, selama total 90 hari itu ada $121. Kemudian saya ada bisa listing sebanyak 250 yang sudah saya gunakan sebesar 135. Kemudian yang tersisa itu 115. Ini gunanya gini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya listing kita melebihi dari 250, kita bakal akan dicas tambahan biaya ya untuk ini sisa listing yang setiap bulan kita dapat lah. Istilahnya refresh listing. Kemudian trafficnya saya ada impresinya sudah sebanyak ini, lumayan besar ini. Click through rate-nya masih 0,3. Kemudian listing page-nya, lalu saya juga level saya setelah 3 bulan jalan di eBay itu ada di above standar, lumayan. Belum pernah silk rate, bagus ini berarti. Kemudian transaksi defect ini cacat, belum juga. Tracking selalu saya berikan 1%, dan cash close saya belum pernah bermasalah. Kemudian ada feedbacknya sebanyak 3. Lalu ada cancel bid. Ini kalau misalnya kita mau cek secara cepat perihal auction, saya nggak pakai fitur auction. Dan yang lainnya, nah ini saya ada limit 350 quantity itemnya. Kemudian saya bisa beriklan, total maksimalnya itu sebesar 20.000 limit. Ini belum sampai penuh ya, karena saya juga yang sudah terdaftar 152 dan saya masih bisa listing sebanyak 198 lagi. Jadi masih banyak lah limit saya. Nah, jadi fitur Seller Hub ini sangat penting, apalagi kita untuk memantau perkembangannya. Ini saya karena masih kekurangan data, jadi dia. Nah, ini proyeksinya untuk yang saya dapat dari penjualan yang sekarang. Saya jual sabun ini yang laku ini kemarin. Jadi untuk bulan ini kemarin produk saya yang laku pertama sabun, kemudian permen karet, satu lagi itu adalah antangin, itu masuk. Kemudian ada penjualan omset sebesar $34 sebesar ini, satu penjualan. Sebenarnya ada 3 ya, cuman saya cancel aja 2. Kemudian di sini hitungan ininya IBV-nya lumayan besar juga, gede. Nah, ini barang yang lakunya teman-teman, yang masih dalam progress on the way ke rumah pembeli saya yang ada di pembelinya ini dari US ya. Ini saja yang bisa saya berikan update video seputar eBay. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau ada pertanyaan ya ajukan aja langsung di kolom komentar ya teman-teman, di video ini ataupun di video saya yang lain. Jadi nanti saya tahu kira-kira video apa lagi yang pengen dibuatkan. Oke, kalau gitu semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi setidaknya memberikan gambaran sedikit buat di eBay itu memang keras ya teman-teman. Untuk bisa mendapatkan penghasilan tuh mendapatkan pembelian tuh belum tentu setiap bulan ya, setiap bulan rutin. Tapi kalau bisa usahakan ada pembelian teman-teman. Ya caranya ya dengan rajin melisting tiap hari, kemudian juga kita melengkapkan produk description-nya secara lebih lengkap, kemudian gambarnya juga lebih tajam, dan harganya tentu saja dengan kompetitif. Itu saja sih menurut saya yang paling mempengaruhi ada tidaknya kita penjualan di eBay. Oke, kalau gitu, kalau misalnya ada komentar silahkan komentar di kolom bawah. Sampai ketemu di video Mas Vlogger berikutnya.